Syekh Al-Maqrizi, dia telah mentakhtit, mengkaji dan menyelidiki hal ini dalam kitab beliau yang judulnya Al-Mawa'idh wal-i'tibar bi dzikril khutat wal athar. Okay, Al-Mawa'idh wal-i'tibar, pengajaran dan i'tibar, yang ditulis oleh Syekh Al-Maqrizi. Di antara topik yang ada di dalam buku itu, Zikrul Ayyam allati kana al-khulafa al-fatimiyun yattakhidunaha a'yadan wa mawasim. Bab ini akan menjelaskan hari-hari tertentu yang dijadikan sebagai hari-hari Eid oleh khulafa Fatimiyun dan hari-hari yang diraikan atau yang dibesarkan oleh mereka. Antara lain ya, Ra'sus Sanah, kalau kita menyebut sekarang ini Ma'al Hijrah, jadi hari tahun baru, meraikan hari tahun baru, Ra'sus Sanah. Dan di Malaysia pun, setakat yang saya tahu, tolong betulkan kalau salah maklumat saya, meraikan Ma'al Hijrah ini baru kurang tidak lebih dari 20 tahun lah. Yang saya ingat tahun 80 atau 90-an lah, akhir 80-an. Waktu itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri ataupun Menteri Jabatan Perdana Menteri waktu itu Tan Sri Dr. Yusuf Nur. Kalau anda tengok mungkin dalam internet atau mana-mana, tengoklah tokoh Ma'al Hijrah ni tahun ini yang kali yang keberapa. Yang pastinya belum sampai kali 30. Belum kan? Yang pastinya itu. Taib. Itu maknanya benda barukah ataupun lama? Di kalangan kita, orang Muslim Melayu pun dia masih baru. Mungkin ada di antara anda yang sudah lebih 30 tahun usianya, kan? So, kebanyakan muda belaka saya. Taib. Nah, berarti dahulu tidak ada. Tokoh Ma'al Hijrah ni belum ada. Yang saya ingat, ia diadakan untuk memberi alternatif kepada anak-anak muda khususnya dan umat Islam umumnya, supaya mereka tidak membesarkan 1 Januari itu, tahun baru. Maka dibuatlah di Masjid Negara waktu itu. Sementara 1 Januari dibuat di Dataran Merdeka, yang orangnya tentu lebih ramai, dan di Masjid Negara jumlahnya mungkin sedikit. Itu yang saya ingat. Adakah maklumat saya ni ada pada anda ke ataupun salah? Okay. Yang pasti baru itu ya, pasti baru. Nah, berarti ia buat sesuatu yang diada-adakan dan yang baru. Tidak ada contoh dari generasi tahun 60-an. Ada tak tahun 60-an ada tak dahulu? Tidak ada kan? Ataupun tahun 50-an? Tidak ada pada masa itu. Jadi ini adalah perkara yang baru, yaitu Ra'sus Sanah. Tiap-tiap bulan, bahkan kita juga meraikannya. Kemudian ada lagi hari Ashura. Di minda kita kalau sebut Ashura pasti keluar bubuk Ashura. Tengok ya. Dan Ashura yang saya difahamkan sejak kecil, ia ada hubung kait dengan kehidupan Nabi Allah Nuh AS. Betul? Dengan Nuh AS. Sementara ketika Rasul sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia mendapati orang-orang Ahlu Taurat Yahudi berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Bila ditanya oleh Rasul, ringkasnya mereka mengatakan, hari ini adalah hari Allah memberi nikmat kepada kami sehingga kami survive hidup sehingga hari ini, kerana Allah telah menyelamatkan Bani Israel melalui Musa AS dari kekejaman Fir'aun pada 10 bulan Muharram. Lalu kami bersyukur kepada Allah atas nikmatnya ini, dan
cara kami mensyukurinya ialah berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia ada hubung kait dengan Musa alaihi salam, fa ana ahaqqu minkum, aku lebih berhak daripada kamu untuk berpuasa. Lalu Nabi berpuasa. Jadi hubungannya itu dengan Musa AS. Sementara saya waktu kecil disebutkan dengan Nuh AS. Keduanya, orang Yahudi pada masa itu, cara meraihkannya bagaimana? Buat bubuk ke atau puasa? Puasa. Sementara kita, nah ini yang peliknya, lebih teror dari Yahudi. Okay. Orang Yahudi puasa, kita bubuknya. Jarang kita puasanya barangkali. Bahkan saya ada orang bagi, saya kata apa ni warna hitam bubuk itu, rupanya bubuk Asyura katanya. Tapi ini hanya Kelantani saja, betul tak Cinik? Dia bubuknya lain itu, agak keras, manis, dan macam herbs, macam-macam ya, banyak rempah-rempah. Jadi itu ala mazhab Kelantani lah buburnya macam itu. Mungkin ada bubuk di tempat lain, negeri lain, negeri sembilan saya tak tahu, ada 9 rempah ke saya tak tahu. Ala kulli hal masing-masing ada, okay, berlainan kan jenis bubuknya itu. Tidak standard kan? Kalau dia ibadah mesti bubuknya standard tu. Tapi ini tidak standard. Dia menunjukkan bukan ibadah itu. Okey. Tapi lain-lain itu. Masing-masing dia mengerahkan kreativiti masing-masing untuk membuat bubuk itu. Tapi di antaranya ialah tadi Fatimiyun. Kemudian Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali, Maulid Hasan al-Husain, Fatimah, dan Maulid raja yang sedang memerintah. Jadi kan ada juga hari keputeraan raja. Okey. Kemudian juga meraikan awal bulan Rajab. Jadi kalau kita 27 ya, bulan Rajab itu. Hari apa? Isra dan Mi'raj. Okay. Kemudian Laila nisfu Sya'ban. Kita ada tak nisfu Sya'ban tu? Ada kan? Okey, berapa kali baca? 3 kali. Saya waktu kecil masih ingat baca Yasin 3 kali. Dan setiap satu Yasin 1 jak air, saya masih ingat saja. Diletakkan di situ, ayat yang pertama ditulislah untuk minta ditetapkan iman. Ayat jak yang kedua dimurahkan rezeki. Ayat yang ketiga dipanjangkan umur. Itu waktu saya kecil masih ingat itu. Okay. Soalnya itu orang di kampung saya rezekinya murah-murah dan umurnya panjang-panjang. Barangkali wallahu a'lam. Saya fa'ala kulli hal, itu apa yang saya pernah membesar dalam situasi nisfu Sya'ban. Saya tak tahu di sini ada tak itu perayaan itu, membaca Yasin 3 kali. Tak ada ya? Alhamdulillah. Semaknanya anda ikut sunnah. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian juga wa mausimu lailati Ramadan. Mereka pun juga meraihkan hari menyambut Ramadan. Saya tak tahu di sini ada tak? Tadi kata tak ada? Ada juga. Hari menyambut kedatangan Ramadan. Di kampung saya tu masih ada itu. Okay, sebelum masuk Ramadan ada kenduri. Kenduri menyambut Ramadan. Tak ada ya? Tak ada. Oh, alhamdulillah. Baik. Padahal saya selalu dijemput di sini. Okey. Baik. Dan juga Lailatul Khatam wa Mausim Idul Fitri. Juga ada malam meraihkan hari terakhir Idul Fitri. Okay, itu pun ada diraihkan. Dan kemudian macam-macam lagi lah